Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Berikut kita akan sampaikan informasi resmi yang disampaikan, yaitu berkenaan dengan penerimaan P3K, di mana jadwalnya akan bermula di 7 Januari 2026. Ini untuk semua jurusan ya, sebanyak 500 formasi. Pelantikan diprediksi akan dilakukan di Juni 2026. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, di pengumuman yang baru saja di launching kemarin, ini Bapak Ibu ada rencana jadwal pelaksanaan seleksi untuk P3K yang akan bermula di awal 2026. Nah, di sini kalau kita lihat untuk jadwalnya dulu ya, bahwa pengumuman seleksi itu dilakukan sejak 31 Desember 2025 sampai dengan 14 Januari 2026. Artinya ini masih berlangsung. Kemudian pendaftarannya ini akan berlangsung pada 7 sampai dengan 23 Januari 2026. Kemudian seleksi administrasi nanti akan dilakukan rentang waktu setelah pendaftaran, yaitu tanggal 8 sampai dengan 29 Januari 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasinya ini akan diumumkan pada tanggal 30 Januari 2026. Nah, di sini juga masih ada masa sanggah, jawab sanggah, kemudian pengumuman akhir pasca sanggah yang akan dilakukan pada 4 Februari 2026. Lalu akan ada pengumuman jadwal CAT-nya, kemudian akan ada pelaksanaan seleksi CAT-nya yang bermula pada 11 sampai 17 Februari. Kemudian pengumuman hasil seleksi CAT-nya 24 sampai 26 Februari. Pengumuman jadwal seleksi kompetensi tambahan, ini ada tes tertulis di tanggal 7 sampai 16 Maret 2026. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan tes yang tertulis juga, ini ada juga. Oh, ini tadi pengumuman ya. Kemudian tesnya itu di tanggal 27 sampai 31 Maret. Sedangkan pengumuman hasil akhir itu adalah di tanggal 11 April 2026. Nah, meskipun sudah diumumkan sebagai hasil akhir, di sini masih ada sanggah ya dari hasil pengumuman. Kemudian ada jawab sanggah dan pengumuman finalnya adalah di 26 April 2026. Pengisian DRH ini adalah di 27 April sampai dengan 11 Mei dan penetapan NIP adalah di 12 sampai dengan 25 Mei. Maka kita tadi prediksi pelantikan bakal dilakukan di bulan Juni 2026. Nah, Bapak Ibu, ini adalah jadwalnya. Kemudian kita akan lihat formasi yang dibuka. Formasi yang dibuka adalah sebagai berikutnya. Jabatan Kualifikasi Pendidikan dan Alokasi P3K serta unit kerja penempatannya adalah sebagai berikut. Di sini untuk yang pertama adalah analis sumber daya manusia ahli pertama, sedangkan kualifikasi pendidikannya ada ilmu administrasi negara, S1 administrasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, kemudian manajemen saja, S1 ilmu pemerintahan. Ini banyak sekali ya, cukup banyak. Di mana alokasi formasinya ada 242, cukup banyak ya. Ini nanti akan ditempatkan di unit kantor pusat dan kantor wilayah atau kanwil. Kemudian juga akan ada jabatan perencana ahli pertama. Ini juga cukup banyak ya, seluruh jurusan sepertinya. Namun formasinya hanya 82. Ini juga akan ditempatkan di pusat dan kanwil. Kemudian ada jabatan apoteker ahli pertama S1 farmasi dengan disertai sertifikasi profesi. Ini hanya 2. Ini untuk di pusat ya. Kemudian penata layanan operasional ada S1 semua jurusan untuk 108 formasi atau 108 orang. Ini juga pusat dan kanwil, serta D3 yaitu pengelola layanan operasional ada 66 formasi, sehingga total formasinya ada 500 formasi. Bapak Ibu, di sini kalau kita mau melihat informasi persyaratan yang dibuka ini adalah sama saja seperti P3K lainnya ya. P3K lainnya. Namun di sini kalau kita lihat ini adalah P3K dari Kementerian Hak Asasi Manusia ya, dari Sekretariat Jenderal. Meskipun kita lihat tadi pendaftaran sampai dengan tes serta pengumuman itu adalah berawal di Januari 2026, namun ini adalah untuk P3K di tahun 2025. Artinya mereka kemarin di Kemenhan ini. Ini belum membuka ya, kemarin Hak Asasi Manusia Kemenham ya, belum membuka ya pendaftaran ataupun seleksi P3K tahun yang lalu. Nah, sehingga ini mereka membuka untuk jabatan sebagaimana dimaksud. Kemudian kita lihat di bagian
ininya ya, persyaratan khusus ya. Analis sumber daya manusia ini pelamarnya memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang tugas sumber daya manusia ataupun kepegawaian. Perencana ahli pertama juga 2 tahun, apoteker ahli pertama juga 2 tahun, kemudian penata juga 2 tahun, pengelola juga 2 tahun. Jadi ini pada prinsipnya sudah memiliki pengalaman 2 tahun. Ini mungkin bisa jadi untuk rekan-rekan honorer ya yang ada di sana ya. Tapi bisa jadi ini juga diperuntukkan untuk umum ya. Jadi silakan saja jika rekan-rekan memiliki pengalaman dapat mengajukan. Nah, ini untuk unggah bekas nanti tetap login di SECSN pastinya bagi rekan-rekan yang nanti akan melakukan pendaftaran. Di jadwal yang sudah ditetapkan tadi pastinya akan ada link ya untuk akses ke sana. Nah, untuk contoh surat lamaran ya, untuk contoh surat lamaran ini dapat rekan-rekan akses juga ya di laman Kemenham ya, di mana contohnya itu seperti ini ya. Nah, ini sudah ada contoh surat lamarannya ya, ini surat format lamaran. Kemudian yang satu lagi adalah pernyataan ya, surat pernyataan. Ini kemungkinan 5 poin Bapak Ibu ya. Pernyataan 5 poin yang sudah disiapkan di laman Kemenham. Jadi silakan rekan-rekan dapat mengakses laman Kemenham. Nanti linknya kita akan selipkan di kolom deskripsi. Nah, ini ya yang perlu diisi dan nanti akan diupload sebagaimana pengumuman yang disampaikan di website ataupun di pengumuman ini tadi ya. Jadi silakan Bapak Ibu dapat mencoba kembali. Nanti kita akan bagikan link untuk pengumuman ini secara resmi supaya Bapak Ibu dapat membaca lebih detail dan dapat untuk melihat ya apakah ini memang dapat diperuntukkan bagi Bapak Ibu ataupun tidak. Ya, silakan jadwalnya juga dicatat supaya rekan-rekan semua mendapati informasi yang sesuai. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.